Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Mbak Fenty dan Bunda Farid. Ya Mbak Fenty, kita malam mingguan di depan laptop ya. Oke. Selamat malam, kita berjumpa kembali dalam mapel ekonomi. Ini masih melanjutkan yang kemarin, yaitu teori konsumen. Kita masuk ke teori kepuasan konsumen ya. Karena yang namanya konsumen itu berusaha untuk mewujudkan kepuasan. Maka dari itu malam ini kita mempelajari teori kepuasan konsumen. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga malam ini apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pada kesempatan kali ini sementara hanya kita bertiga ya, Mbak Fenty sama Bunda Farid. Nah, semoga saja nanti teman-teman yang lain menyusul. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Konsumen. Kemarin kita mempelajari perilaku konsumen. Nah, malam hari ini kita mempelajari teori kepuasan konsumen. Nah, perilaku konsumen, pada umumnya konsumen itu selalu berusaha untuk mencapai utilitas yang maksimal dari pemakaian benda. Nah, untuk mencapai nilai guna yang maksimal. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya mempelajari berbagai macam nilai guna. Ada nilai guna berdasarkan waktu, tempat, kegunaan. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya setiap konsumen mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Akan tetapi setiap konsumen akan berusaha mencapai kepuasan yang maksimal. Oh, iya Mbak Fenty, ini malam minggu ya. Oke, tidak apa-apa, kita tunggu ya sambil saya menjelaskan materi selanjutnya. Oke, saya ulangi kembali ya. Setiap konsumen mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Akan tetapi setiap konsumen akan berusaha mencapai kepuasan yang maksimal. Nah, misalkan di sini adalah mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda, jelas. Nah, saya contohkan yang namanya laptop. Laptop ya, setiap profesi memandang laptop itu berbeda-beda. Misalkan ya, yang ini petani ya, antara petani dan seorang guru, misalkan petani dengan seorang guru. Nah, tingkat kepuasan ya akan kegunaan nilai guna terhadap laptop besaran mana? Coba Mbak Fenty sama Bunda Farid, tingkat kepuasannya tinggi mana? Guru. Kenapa Mbak Fenty sama Bunda Farid? Kenapa? Coba berikan ini intinya saja. Kenapa laptop itu nilai gunanya tinggi guru? Kenapa? Iya, terima kasih Mbak Fenty ya. Karena nilai gunanya ya, nilai gunanya laptop itu lebih berguna, mempunyai nilai kegunaan yang lebih digunakan oleh seorang guru daripada seorang petani. Kalau petani, nilai guna atau benda yang memberikan nilai guna yang tinggi seperti apa? Coba Mbak Fenty sama Bunda Farid. Iya, jawabannya ya. Iya, Mbak Fenty, terima kasih. Cangkul. Nah, mempunyai nilai guna yang lebih tinggi cangkul ya bagi para petani. Kalau guru ya tidak mungkin ya, karena cangkul itu kan ya digunakan di sawah. Sedangkan guru mengajar di sekolah. Oke, terima kasih Mbak Fenty sama Bunda Farid. Selamat malam Mbak Leosa, Mbak Sari. Nah, ini Mbak Sitia
Mbak Cynthia baru ya. Oke, selamat bergabung ya. Oke, kita lanjut kembali ya. Ya, selamat malam Mbak Lesa. Nah, akan tetapi setiap konsumen akan berusaha mencapai kepuasan yang maksimal. Nah, setiap konsumen, masing-masing konsumen, masing-masing profesinya itu berusaha ya, setiap konsumen berusaha untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Misalkan kalau petani berarti nilai guna terhadap barangnya itu misalkan cangkul, sabit. Nah, dia akan berusaha untuk mencapai kepuasan dengan alat-alat tersebut. Sementara guru ya, alatnya misalkan laptop, spidol, buku. Nah, itu akan memberikan kepuasan yang maksimal bagi seorang guru. Nah, tadi buku, laptop, kalau bagi seorang petani itu tidak mempunyai nilai kepuasan. Karena apa? Tidak memberikan nilai guna yang lebih. Nah, oke, itu ya. Oke, Mbak Cynthia, enggak apa-apa ya. Baru masuk, baru 6 menit yang lalu. Jadi masih panjang pertemuan kita. Oke, sampai sini teori kepuasan konsumen, sampai sini ada yang ditanyakan? Kita lanjut kembali ya, paham ya? Setiap konsumen itu mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda karena benda pemuas kebutuhan masing-masing konsumen itu berbeda-beda. Tetapi hakikatnya setiap konsumen itu mempunyai atau berusaha mencapai kepuasan yang maksimal. Apapun profesinya, pasti menginginkan kebutuhannya benar-benar terpenuhi dan merasakan kepuasan dalam menggunakan barang. Nah, maka dari itu di sini teori kepuasan konsumen itu konsumen mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda, tetapi setiap konsumen berusaha mencapai kepuasan yang maksimal. Nah, itu inti dari teori kepuasan konsumen. Selamat malam Mbak Dahlia. Oke, kita lanjut kembali ya. Nah, ini teori nilai guna. Karena tadi teori kepuasan konsumen itu berhubungan teori nilai guna. Yang pertama, nilai guna total. Nanti saya jelaskan satu persatu. Nilai guna marginal, nilai guna yang semakin menurun. Yang terakhir, nilai guna yang sama. Kita bahas satu persatu. Oke, nilai guna total, namanya juga total. Ya, enggak apa-apa Mbak Sari, kita lanjut ya. Oke, nomor 1, nilai guna total. Nilai guna total merupakan nilai kepuasan secara keseluruhan yang didapat konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Namanya total, berarti keseluruhan. Nah, di sini dicontohkan bahwa Kabupaten Sragen dalam bulan Agustus 2008 permintaan semangka sebesar 5 ton. Nah, berarti selama 1 bulan tahun 2008 itu nilai guna total konsumsinya dikatakan 5 ton. Nah, 5 ton bulan September 15 ton. Nilai guna total konsumsinya adalah 15. Nah, berarti di sini nilai guna total itu nilai keseluruhan konsumsi semangka selama 1 bulan. Nah, sehingga nilai guna totalnya itu sama dengan jumlah konsumsinya karena ini di sini adalah nilai guna total, berarti keseluruhan. Nah, nilai guna total ini diperoleh dari konsumsi ya, jumlah semangka yang dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Di sini adalah kebutuhan semangka. Nah, di sini nomor 1 nilai guna total, berarti nilai keseluruhan yang didapat konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Oke, nah di sini 1 bulan, misalnya bulan Agustus. Tadi bulan Agustus 5 ton, tetapi terjadi kenaikan pada bulan September.
ya. Pada bulan September nilai guna totalnya atau jumlah konsumsi yang dibeli oleh konsumen dalam mengkonsumsi semangka naik ya menjadi 15. Jadi nilai guna totalnya adalah 15 sesuai dengan jumlah konsumsi semangka selama 1 bulan. Oke, Mbak Leosia, ada apa-apa ya? Oke, kita lanjut kembali. Nomor 2. Nah, di sini nilai guna marginal. Namanya marginal berarti pertambahan nilai kepuasan yang didapat konsumen sebagai akibat dari pertambahan jumlah barang dikonsumsi. Jadi, tingkat kepuasan konsumen itu bertambah seiring dengan pertambahan jumlah konsumsinya. Nah, saya contohkan misalnya ya, jumlah konsumsi melon itu pertama ya, bulan pertama itu 45 ton. Nah, misalnya ya, bulan pertama 45 ton. Nah, bulan kedua nilai guna totalnya tadi 80, berarti 1 bulan pertama jumlah konsumsi buah itu 45 ton. 45 ton. Nah, bulan kedua naik menjadi 80 ton. Sehingga nilai guna marginal di bulan pertama itu 45 dikurangi 0. Sehingga nilai guna marginalnya tetap 45. Di bulan kedua itu berarti 80 dikurangi 45. Sehingga hasilnya adalah 35. Karena tadi nilai guna marginal itu pertambahan nilai kepuasan konsumen sebagai akibat pertambahan dari jumlah barang yang dikonsumsi. Jadi kepuasan itu bertambah seiring dengan pertambahan konsumsi terhadap barang maupun jasa. Nah, itu ya. Misalkan di sini 1 bulan pertama itu konsumsinya 45 ton. Ya. Kemudian di bulan kedua naik menjadi 80. Sehingga nilai guna marginalnya adalah 80 dikurangi 45 sehingga mendapatkan hasil 35. Nah, di sini dikatakan 35 adalah nilai guna marginal dari mengkonsumsi melon. Nah, itu ya. Demikian juga, nah di bulan ketiga nilai guna totalnya meningkat ya, karena ini ya baru musim panas ya. Misalkan musim panas banyak orang yang membutuhkan buah ya untuk dibuat jus, untuk dibuat sop buah. Nah, sehingga di sini di bulan ketiga itu terjadi kenaikan konsumsi melon. Nah, sebanyak 110 ton. Padahal di bulan kedua itu cuma 80. Nah, sehingga nilai guna marginalnya di bulan ketiga 110 dikurangi 80 sehingga hasilnya adalah 30. Nah, 45, 35, 30 dan 20 ini merupakan nilai guna marginal. Oke. Misalkan ya, saya contohkan lagi, misalkan teman-teman senang mengkonsumsi buah. Nah, di bulan gaji pertama ya, mungkin teman-teman dibelikan 10 kilo jeruk misalkan, 10 kilo jeruk di bulan pertama. Di bulan kedua, teman-teman itu mendapatkan gaji atau kenaikan gaji di bulan kedua. Nah, karena adanya kenaikan gaji itu kan pendapatan meningkat sehingga pengen mengkonsumsi buah dalam jumlah yang lebih banyak sehingga membeli 20 kilo. Di bulan pertama membeli 10 kilo, di bulan kedua 20 kilo sehingga nilai guna marginal dari teman-teman itu menjadi 10. Nah, angka 10 tadi ya, 20 dikurangi 10 mendapatkan 10. 10 tersebut
disebut sebagai nilai guna marginal, yaitu sebagai akibat dari jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Nah, itu nilai guna marginal. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan contoh nilai guna marginal? Ya, nilai guna marginal itu sebagai pertambahan nilai kepuasan. Kepuasan dalam mengkonsumsi barang atau jasa itu meningkat dikarenakan apa? Dikarenakan akibat adanya peningkatan pertambahan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. Nah, sampai sini teman-teman ada yang bertanya? Atau kita lanjut lagi? Ya. Ini selamat malam Mbak Anggi. Ini sepertinya Mbak Anggi ini siswa baru ya. Oke, selamat mengikuti pembelajaran ekonomi. Sampai sini teman-teman ada yang bertanya? Ada yang masih bingung? Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini nilai guna yang semakin menurun, diminishing utility. Kepuasan atau nilai guna yang didapat konsumen untuk setiap pertambahan konsumsi pada mulanya meningkat. Oke ya, kita lanjut lagi. Namun sampai pada titik tertentu akan semakin menurun. Nah, saya contohkan. Nah, di sini ya nilai guna yang semakin menurun. Teman-teman, saya contohkan seperti ini. Setelah olahraga ya, teman-teman misalkan setelah olahraga itu kan sangat haus. Nah, pada saat sangat haus, teman-teman minum 1 gelas air putih. Nah, itu kan 1 gelas air putih sangat memberikan kepuasan kepada diri teman-teman karena setelah berolahraga pasti membutuhkan air karena dehidrasi. Minum 1 gelas air. Nah, 1 gelas air tadi sangat memberikan kepuasan kepada diri sendiri karena kebutuhan terpenuhi. Itu pada gelas pertama. Kemudian masih haus lagi. Nah, minum 2 gelas air putih. Kepuasan teman-teman dalam minum gelas kedua bagaimana menurut teman-teman? Apakah kepuasan yang didapat itu sama tingginya dengan minum gelas pertama tadi? Atau apa yang dirasakan teman-teman setelah minum gelas kedua? Oke, ini saya contohkan adalah nilai guna yang semakin menurun. Loh, kenapa Bu kok dikatakan semakin menurun? Nah, tadi yang saya contohkan, habis olahraga teman-teman pasti sangat haus. Oke, selamat malam Mbak Nur Azila. Ya, selamat mengikuti. Setelah olahraga, teman-teman pasti haus, membutuhkan air minum. Ya, air putih untuk minum. Pada gelas pertama pasti itu air sangat memberikan kepuasan kepada kita karena bisa menghilangkan dahaga, haus tadi. Nah, karena masih haus, teman-teman menambah 1 gelas lagi, jadi 2 gelas. Apa yang teman rasakan setelah menikmati gelas kedua? Apakah sama puasnya dengan gelas pertama? Coba teman-teman jawab. Apa yang teman-teman rasakan dalam mengkonsumsi gelas kedua? Oke, Bunda Farid, kepuasan. Apakah kepuasan Bunda Farid yang dirasakan itu sama halnya pada saat meminum gelas pertama? Coba teman-teman yang lain menanggapi. Tidak. Pasti. Oke ya. Pasti teman-teman merasakan kepuasan untuk gelas kedua itu semakin menurun. Karena apa?
karena teman-teman sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi di gelas pertama. Meskipun teman-teman masih haus, tetapi kepuasan yang dirasakan itu lebih puas, lebih terpenuhi dahaganya karena sudah meminum air habis 1 gelas tadi. Itu kepuasannya pasti berbeda dengan tegukan ya, dengan minuman gelas kedua, dengan meminum air gelas kedua tadi. Nah, itu dikatakan nilai guna barang dalam memenuhi kepuasan atau kebutuhan manusia yang semakin menurun. Apalagi teman-teman mencoba untuk meminum gelas ketiga. Nah, pasti kepuasannya benar-benar menurun. Karena apa? Karena kepuasan akan dahaga ya yang dirasakan itu sudah hilang pada gelas yang kedua. Kuargen banyu ya, istilah kekenyangan air. Nah, itu maksudnya yang saya contohkan adalah nilai guna yang semakin menurun. Pada titik tertentu teman-teman, Bunda Farid kekenyangan ya. Maka dari itu dikatakan nilai guna yang semakin menurun tadi. Nah, pada minum air gelas pertama itu memberikan kepuasan tinggi. Tetapi untuk gelas-gelas berikutnya itu sudah nilai kepuasannya akan semakin menurun. Nah, itu saya contohkan nilai guna yang semakin menurun. Sampai sini teman-teman ada yang bertanya? Dari tadi nilai guna total berarti jumlah keseluruhan, jumlah barang secara keseluruhan yang dikonsumsi. Waalaikumsalam Mbak Rara. Yang kedua nilai guna marginal. Nilai guna marginal tadi jumlah barang meningkat ya, kepuasan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah barang yang dikonsumsi. Yang ketiga nilai guna yang semakin menurun. Tadi yang saya contohkan adalah minum air ya. Minum air kalau terlalu banyak, nah, tingkat kepuasannya semakin menurun. Nah, itu ya. Oke. Kita lanjut kembali. Atau sampai sini ada yang bertanya? Teman-teman ada yang bertanya? Atau kita lanjut lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat, nilai guna yang keempat. Oh, sudah ya. Nilai gunanya ada 3, berarti nilai guna total, nilai guna marginal, sama nilai guna yang semakin menurun. Nah, di sini kesimpulannya, kegiatan konsumsi yang dilakukan secara terus-menerus, nilai kepuasan konsumen sampai pada titik tertentu tingkat kepuasannya akan semakin menurun. Nah, di sini disebut namanya hukum Goosen. Nah, ini ya, hukum Goosen. Hukum Goosen itu mengatakan bahwa kalau kegiatan konsumsi itu dilakukan secara terus-menerus, pada titik tertentu tingkat kepuasannya akan menurun. Nah, ini disebut hukum Goosen. Kalau dalam ilmu ekonomi itu hukum Goosen. Nah, seperti yang saya contohkan tadi ya, yaitu minum air. Yang keempat, nilai guna yang sama ya. Bahwa kebutuhan manusia itu banyak, tidak hanya satu macam. Konsumen berusaha memenuhi kebutuhan dengan mengkonsumsi lebih dari satu benda. Konsumen dianggap selalu akan memilih kombinasi barang yang akan mendatangkan nilai guna atau kepuasan maksimum. Nah, ini yang keempat, nilai guna yang sama. Kebutuhan manusia itu banyak, tidak hanya satu macam. Konsumen berusaha memenuhi kebutuhan dengan mengkonsumsi lebih dari satu benda.
Karena apa? Konsumen itu dianggap selalu akan memilih kombinasi barang yang akan mendatangkan nilai guna atau kepuasan maksimum. Ya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, tidak hanya kebutuhan primer, ya, ada kebutuhan sekunder dan tersier. Nah, konsumen itu berusaha mengkombinasi dari barang yang akan memberikan kepuasan yang maksimum. Nah, kalau misalkan ya saya contohkan, kalau kebutuhan primer itu sudah tercukupi, sudah mencapai tingkat kepuasan, pasti konsumen itu nanti akan mengkonsumsi kebutuhan atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersiernya. Karena apa? Karena konsumen tadi berusaha untuk mencapai kepuasan yang maksimum. Dengan sudah terpenuhinya kebutuhan primer, maka konsumen berusaha untuk mencapai kepuasan maksimum dengan memenuhi kebutuhan sekundernya. Nah, itu ya. Misalkan teman-teman yang namanya rumah. Nah, rumah itu kan kebutuhan pokok. Rumah kalau dalam bentuk polosan, nah, rumah itu kan belum ada isinya, ya. Tetapi rumah itu kebutuhan primer. Karena sudah merasakan mencapai kepuasan yang maksimum dengan memiliki rumah, dengan membeli rumah, maka belum cukup. Nah, untuk mencukupi kebutuhan selanjutnya, maka konsumen tersebut berusaha untuk mengisi rumahnya dengan kebutuhan-kebutuhan sekundernya. Misalkan kulkas, televisi, nah itu ya. Misalkan juga AC, kipas angin. Nah, berarti tadi konsumen dianggap selalu akan memilih kombinasi barang yang akan mendatangkan nilai guna atau kepuasan maksimum. Dengan apa? Yang saya contohkan tadi adalah rumah. Rumah itu kan kebutuhan primer. Nah, dalam bentuk polosan itu kan rumah dalam bentuk rumah, tetapi isinya belum ada. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sekundernya, maka konsumen itu berusaha untuk membeli barang-barang sekunder. Nah, maka konsumen tadi berusaha mengkombinasikan antara kebutuhan primer dengan kebutuhan sekunder. Untuk apa? Untuk mencapai kepuasan maksimum. Nah, itu. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, sampai sini teman-teman lanjut, atau masih ada yang bingung tadi dari 4 nilai guna? Yang pertama nilai guna total, nilai guna marginal, nilai guna yang semakin menurun, dan yang terakhir adalah nilai guna yang sama, yaitu konsumen berusaha untuk mengkombinasikan barang-barang yang nantinya akan mendatangkan kepuasan maksimum. Karena tadi ya, tingkat kepuasan konsumen itu berbeda-beda, tetapi setiap konsumen itu berusaha untuk mencapai kepuasannya secara maksimum. Tingkatannya berbeda-beda, tetapi berusaha untuk mencapai kepuasan yang maksimum untuk memenuhi kebutuhannya. Sampai sini ada yang bertanya? Teman-teman ada yang bertanya? Atau kita lanjut ke slide berikutnya? Oke, ada yang bertanya? Atau kita lanjut? Kalau kita lanjut ya. Kalau kita lanjut, ini sudah terakhir materi slide perilaku konsumen. Oke, Mbak Rara, terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Ini materi terakhir mengenai perilaku konsumen. Nah, konsumen itu selalu
berhubungan dengan satunya lagi, yaitu orang yang menghasilkan barang. Siapakah orang yang menghasilkan barang itu? Orang atau pihak yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumen itu kan tidak akan tercukupi kebutuhannya apabila ada orang yang menghasilkan barang. Orang yang menghasilkan barang itu dinamakan, teman-teman ada yang tahu? Nah, oke. Terima kasih Bunda Farid. Produksi ya. Produksi itu kegiatannya. Kalau orangnya dinamakan. Oke, terima kasih ya Bunda Farid. Iya, produksi itu kegiatannya. Kegiatan menghasilkan barang. Nah, terima kasih Mbak Cynthia ya, menyambung dari pendapatnya Bunda Farid bahwa yang namanya konsumen itu pasti berhubungan yang namanya produsen atau pihak orang yang menghasilkan barang. Nah, kegiatannya dinamakan produksi, orangnya dinamakan produsen. Sehingga kesempatan malam hari ini kita mempelajari perilaku produsen, karena tadi kita sudah membahas mengenai perilaku konsumen. Nah, sekarang kita memasuki perilaku produsen. Kalau berbicara produsen, berarti kita membicarakan orang-orang yang menghasilkan barang, orang-orang yang menyediakan barang yang nantinya digunakan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, digunakan konsumen untuk mencapai kepuasan yang maksimum. Nah, oke, itu ya. Kita masuk ke slide yang baru, yaitu perilaku produsen. Nah, perilaku produsen berkenaan dengan teori produksi dan biaya produksi karena kegiatannya adalah menghasilkan. Nah, kalau minggu kemarin kita mempelajari teori konsumen. Kalau konsumen ya, teori konsumen minggu lalu itu berhubungan dengan nilai guna ya, teori kepuasan, nilai kepuasan. Kita lanjut kembali ke perilaku produsen, karena tanpa produsen konsumen tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya. Konsumen tidak akan pernah mencapai kepuasan yang maksimum. Nah, gitu ya. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, teori produksi. Nah, di sini teori produksi dapat dibedakan menjadi dua. One input variable, satu faktor berubah. Yang kedua two input variable, dua faktor berubah. Key itu jumlah barang yang diproduksi. Nah, jumlah barang yang diproduksi itu tergantung dari jumlah tenaga kerja. Nah, apa hubungannya? Jumlah barang yang diproduksi itu tergantung dengan jumlah tenaga kerja, labor ya, tenaga kerja. Menurut teman-teman apa hubungannya Q dengan L? Nah, one input variable, jumlah barang dan jasa tergantung pada jumlah tenaga kerja. Menurut teman-teman apa hubungannya? Coba teman-teman memberikan pendapatnya. Oke, teman-teman, bagaimana hubungannya? Ya, Q sama dengan Q, berarti jumlah barang yang diproduksi sama dengan oke, Bunda Fari, terima kasih. Iya, Q sama dengan ini L, ketergantungan ya, berarti jumlah barang yang diproduksi itu tergantung pada jumlah L, jumlah tenaga kerja.
Benar apa yang dikatakan Bunda Farid. Apabila jumlah tenaganya sedikit, tenaga kerjanya sedikit, maka jumlah barang yang diproduksi juga sedikit. Sebaliknya, jika jumlah tenaga kerjanya banyak, maka jumlah barang yang dihasilkan juga banyak. Oke, Bunda Fari, terima kasih. Itu one input variable. Misalnya juga ini tergantung pada tenaga kerja. Yang masih satu variabel. Misalkan K itu kapital. Nah, kapital apa hubungannya jumlah barang dan jasa itu tergantung pada jumlah modal yang dimiliki. Nah, gimana teman-teman ini hubungannya dua hubungan tersebut bagaimana? Jumlah barang dan jasa sama dengan ini K, kapital, modal yang dimiliki. Jumlah barang dan jasa sama dengan Q, jumlah modal yang dimiliki. Apa hubungan keduanya? Ya, K, kapital, modal. Kalau tadi L, labor, berarti jika pekerjanya, jika karyawannya, tenaga kerjanya banyak, itu nanti menghasilkan jumlah barang dan jasa juga banyak. Nah, sekarang kapital. Nah, apa hubungannya keduanya? Apa hubungan keduanya? Oke, Mbak Sri Lestari, tidak apa-apa ya. Ya, telat 3,5 jam ya. Tidak apa-apa. Kita masuk ke teori produksi karena kemarin tadi kita sudah menyelesaikan teori konsumen. Oke, Bunda Fari, terima kasih ya. Di sini bukan oke, terima kasih Bunda Farid atas pendapatnya, tapi saya luruskan ya supaya benar-benar jelas. Karena untuk mendapatkan produksi dan pekerja harus membutuhkan modal ya. Yang membutuhkan modal adalah pengusaha. Oke, pengusaha yang mengkoordinir usaha. Pekerja itu kan hanya sekedar menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, sehingga semakin banyak modal yang dimiliki, maka bisa semakin banyak pula jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, oke ya. Itu terima kasih Bunda Farid ya. Tadi misalkan saya contohkan Q sama dengan K. Nah, berarti semakin banyak modal yang dimiliki, maka akan bisa menghasilkan jumlah barang ataupun jasa. Nah, kita lanjut ke two input variable, dua faktor berubah. Nah, di sini jumlah barang dan jasa itu dipengaruhi oleh tenaga kerja dan modal. Nah, tadi kita sudah membahas satu variabel. Sekarang kita membahas dua variabel, yaitu L dengan K. L labor, tenaga kerja, K capital, modal. Nah, sehingga dengan adanya modal yang banyak, tenaga kerja yang tersedia juga banyak, maka bisa menghasilkan jumlah barang dan jasa yang juga semakin banyak. Karena kita tahu kalau misalkan ada bahan baku, tidak ada pekerjanya, tidak mungkin ada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya ya. Kalau misalnya tenaganya sedikit, meskipun ada bahan bakunya, maka tidak bisa menghasilkan jumlah barang dan jasa dalam jumlah yang banyak. Karena tadi barang yang dihasilkan itu tergantung dari para jumlah pekerjanya. Nah, di situ juga dipengaruhi oleh kapital, yaitu modal. Sehingga ya two input variabel antara L dan K bisa saling bekerja sama. Dengan adanya modal yang banyak, dengan adanya tenaga kerja yang banyak, maka bisa menghasilkan jumlah barang dan jasa yang semakin banyak pula. Nah, oke, itu ya. Sampai sini teman-teman ada yang bertanya ataukah ada yang masih bingung?
Gimana? Kita lanjut kembali. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut kembali. Nah, ini teori produksi. Teori produksi ya, di sini ada hukum yang namanya the law of the diminishing return, yaitu hukum pertumbuhan hasil yang semakin menurun. Hampir sama dengan tadi ya, teori kepuasan konsumen, yaitu kepuasan yang semakin menurun. Sama halnya dengan teori produksi, yaitu hukum pertumbuhan hasil yang semakin menurun. Di sini, apabila faktor produksi variabel dapat diubah, pada mulanya produksi total akan semakin banyak. Tetapi sesudah mencapai tingkat tertentu, pertambahan produksinya semakin berkurang dan akhirnya bisa menjadi negatif. Saya contohkan misalnya ya teman-teman. Sini, karena dengan adanya tenaga kerja yang banyak, dengan adanya tenaga kerja yang tersedia itu untuk menghasilkan barang dan jasa itu banyak sekali. Nah, yang seharusnya satu bagian kegiatan produksi itu bisa diselesaikan dengan 2 pekerja, misalnya 2 pekerja itu sudah cukup bisa menghasilkan barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, tetapi pada bagian tersebut itu terdapat 5 misalnya, 5 tenaga kerja mengerjakan yang sama ya, dengan jumlah bahan baku yang sama. Nah, maka nanti suatu saat itu hasil yang diperoleh itu tidak malah meningkat tetapi menurun. Ya, karena dimungkinkan yang pertama seharusnya 2 pekerja itu sudah cukup, sudah bisa menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan, sudah terkoordinir dengan baik. Tetapi itu ada 5 yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Nah, suatu saat itu malah tidak menghasilkan jumlah barang dan jasa yang diinginkan, malah justru menghasilkan barang dan jasa yang semakin menurun ya. Karena tadi terjadi, kalau 2 itu koordinasinya bagus dalam bekerja, tetapi itu sampai 5. Nah, itu kan terjadi kelebihan tenaga kerja sehingga dia bekerja tidak bisa optimal. Dia tidak bisa menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan target. Karena apa? Karena bekerjanya tidak optimal. Karena berlebihan dalam jumlah tenaga kerja sehingga barangnya tidak meningkat, justru menurun. Nah, ini contoh dari hukum the law of the diminishing return, hukum pertumbuhan hasil yang semakin menurun. Dalam melakukan pekerjaan 2 tenaga kerja sudah cukup, tetapi itu dikerjakan 5 karena tidak terjadi ya, tidak bisa bekerja secara baik, tidak bisa terkoordinir dengan baik, tidak menghasilkan jumlah barang dan jasa dalam jumlah yang banyak, tetapi dia menghasilkan hasil yang menurun ya, barang dan jasa yang dihasilkan itu menurun. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan atau masih bingung atau sudah jelas? Bagaimana menurut teman-teman? Oke, enggak apa-apa Mbak Mary ya. Ya, telat 45 menit lah. Oke, bagaimana kita lanjut kembali atau ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut lagi. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya ya.
biaya produksi. Ya, karena kita berhubungan dengan produsen menghasilkan barang dan jasa, pasti ada kaitannya dengan biaya, ya, dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang. Ya, enggak apa-apa Mbak Leosa. Nanti bisa download videonya ya. Oke, masuk ke biaya produksi, yaitu semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan menciptakan produk yang diproduksi perusahaan tersebut. Teman-teman masih ingat yang dinamakan faktor-faktor produksi itu ada apa saja? Ada berapa? Ya, semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi untuk menciptakan produk. Teman-teman masih ingat contoh faktor-faktor produksi? Teman-teman, bagaimana? Teman-teman masih ingat faktor-faktor produksi, ya, biaya produksi, semua pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh faktor-faktor produksi untuk menciptakan produk. Teman-teman masih ingat faktor-faktor produksi itu contohnya seperti apa? Ayo, teman-teman, tidak ada yang mau menjawab? Contohnya seperti apa yang digunakan ya sebagai input, sebagai masukan sebelum barang itu dihasilkan, kita membutuhkan apa saja. Nah, itu dinamakan faktor produksi ya. Input, masukan. Oke, Bunda Fari, terima kasih ya. SDA, SDM, modal dan ini kepemimpinan, pengusaha ya, pengusaha, skill, keterampilan ya, sering disebut di sini adalah pengusaha. Nah, oke, terima kasih ya Bunda Farid. Faktor-faktor produksi di sini meliputi tenaga kerja, sumber daya alam, modal, serta pengusaha ya. Pengusaha yang memiliki keterampilan, pengetahuan yang digunakan untuk mengkoordinir dari ketiga-tiganya ya. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal. Nah, itu dikelola oleh seorang pengusaha yang jelas harus mempunyai keterampilan maupun pengetahuan, karena dia mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinir segala kegiatan produksi sehingga bisa mencapai target yang diinginkan. Nah, pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah mempelajari bahwa faktor-faktor produksi yang bisa menentukan jumlah barang dan jasa itu dari keempatnya adalah pengusaha ya. Karena misalkan sumber daya alam itu ada, tenaga kerja ada, modal ada, tetapi kalau tidak ada pengusaha, maka ketiga-tiganya belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Ya, apalagi sumber daya alam. Nah, ini ya Mbak Mary, terima kasih. Kewirausahaan, pengusaha, orang-orang yang memiliki jiwa usaha, ya. Jiwa menghasilkan barang ya. Nah, dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal itu harus dikelola. Siapa yang mengelola? Tadi pengusaha yang memiliki jiwa kewirausahaan, memiliki jiwa untuk mengelola ketiga faktor tersebut. Nah, kita tahu bahwa sumber daya alam Indonesia itu sangat luar biasa. Tenaga kerjanya juga sangat luar biasa banyaknya. Nah,
ditambah dengan modal. Kalau tidak ada pengusaha yang mengkoordinir semua itu, maka benda-benda yang sudah disediakan oleh alam belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, maka di sini hubungannya karena menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk produk, maka yang harus dipertimbangkan adalah biayanya. Biaya produksi yang nanti digunakan untuk menghasilkan barang dalam bentuk produk. Ya. Nah, di sini memperoleh faktor-faktor produksi. Tadi sudah disebutkan bahwa faktor-faktor produksi ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan orang-orang yang memiliki jiwa usaha ya. Pengusaha memiliki jiwa kewirausahaan yang mampu mengolah, mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan produksi sehingga nantinya bisa menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh seorang konsumen. Nah, gitu ya. Terima kasih Mbak Mary sama Bunda Farid yang sudah mengemukakan pendapatnya. Nah, bagi teman-teman yang lain juga mempunyai kesempatan yang sama untuk berpendapat ya. Karena yang namanya belajar, kita sama-sama saling sharing ya, saling bertukar pendapat. Kalau teman-teman tahu dibagi ya, kalau saya sudah tahu sebelumnya maka saya juga akan membagi ke teman-teman. Jadi kita saling memberi dan menerima. Nah, itu ya. Bukan berarti saya jadi tutor di sini tuh orang yang paling tahu, tidak. Tetapi kita sama-sama saling belajar. Nah, oke itu ya, teman-teman. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, biaya produksi ini ada unsur-unsurnya ya. TC, biaya total. Nah, nanti biaya total itu apa sih? Kita bahas di slide berikutnya ya. TFC, total fixed cost, biaya tetap total. Yang ketiga TVC, total variable cost, biaya berubah total. Nah, nanti kita bahas berikutnya di slide berikutnya. Biaya produksi ini meliputi 3, TC ya, biaya total. Yang kedua, biaya tetap total, TFC, total fixed cost. Nah, yang ketiga TVC, total variable cost, yaitu biaya berubah total. Oke. Nah, di sini ya, biaya produksi tadi meliputi pertama, biaya tetap total TFC, keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang jumlahnya tidak mengikuti perubahan jumlah produksi. Maksudnya ya, sebanyak apapun jumlah barang yang dihasilkan itu tidak mempengaruhi biaya yang lain. Berarti barang dan jasa yang dihasilkan itu mau banyak, mau sedikit. Nah, biaya tetap total di sini itu tidak terpengaruh. Dia tetap membayar dalam jumlah yang tetap. Kira-kira contohnya apa, teman-teman? Coba. Bahwa biaya ini itu tetap dikeluarkan meskipun sama sekali tidak berproduksi. Coba, teman-teman, misalnya contohnya apa? Ya, biaya ini dikeluarkan itu tidak terpengaruh dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan karena sifatnya adalah tetap. Jadi mau berproduksi banyak, tidak berproduksi, dia tetap membayar biaya tetap total ini. Oke, ya Bunda Fari, terima kasih. Pajak. Ya, di sini misalkan pajak bumi dan bangunan misalkan. Pajak bumi dan bangunan selama ini tanah ya, tanah itu masih milik pengusaha tersebut, masih ada ya, belum dialih tangankan atau belum dijual ke pihak yang lain ya, orang tersebut tetap atau pengusaha tersebut tetap membayar pajak meskipun ya perusahaan tersebut tidak menghasilkan barang, tetapi setiap bulannya pengusaha tersebut harus tetap membayar pajak. Kok setiap bulan? Setiap tahunnya ya. Pajak kan itu ya, setiap
1 tahun sekali. Maaf, bukan 1 bulannya, tapi 1 tahun. Nah, meskipun beroperasi atau tidak ya, menghasilkan barang atau tidak, yang dicontohkan Bunda Farid yaitu pajak, misalkan saya contohkan pajak bumi dan bangunan, itu tetap dibayarkan selagi tanah dan bangunan itu milik pengusaha tersebut, belum dipindah tangankan atau dibeli orang lain. Selain pajak, menurut teman-teman apa? Kalau misalnya itu tidak bangunannya sendiri tetapi milik orang lain, setiap bulannya setiap bulannya atau setiap periodenya itu membayar apa? Kalau misalnya bangunan tersebut bukan miliknya, setiap bulannya itu, ya terima kasih Mbak Cynthia. Oke, terima kasih Mbak Cynthia, betul sekali, biaya sewa. Ya, Bunda Farid, sewa, betul. Ya, karena yang namanya sewa mau digunakan atau tidak itu tetap membayar uang sewa. Maka dari itu, kalau misalkan suatu bangunan itu tidak digunakan untuk berwirausaha atau menghasilkan barang dan jasa yang nantinya bisa dijual, itu sangat merugikan. Karena apa? Ya, setiap bulannya tetap membayar biaya sewanya. Nah, itu contoh biaya tetap total ya. Meskipun berproduksi atau tidak, tetap membayar dalam jumlah yang sama. Ya, tidak tergantung pada jumlah barang ataupun jasa yang dihasilkan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman atau sudah paham? Oke, kita lanjut lagi ya. Biaya tadi biaya tetap total. Sekarang masuk ke slide berikutnya. Nah, ini biaya berubah total. TFC ya. Total variable cost. Total variable cost atau biaya berubah total. Nah, di sini keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang berubah mengikuti perubahan jumlah produksi. Nah, di sini berarti semakin banyak jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, maka membutuhkan biaya yang sesuai dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Menurut teman-teman apa contohnya? Oh iya Mbak Cynthia, tadi ya ada kesalahan teknis tadi, tiba-tiba sinyalnya hilang, tapi ini sudah muncul kembali. Teman-teman sudah dengar suara saya kan? Oke, tadi ya biaya berubah total TFC. Ya, TFC. Total variable cost. Berarti keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang berubah mengikuti perubahan jumlah produksi. Nah, berarti semakin banyak jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, maka akan mempengaruhi biaya yang nanti akan dikeluarkan. Coba contohnya apa teman-teman? Yang biayanya itu tergantung dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Menurut teman-teman bagaimana? Contohnya seperti apa?
Ayo teman-teman, yuk. Yang biayanya itu tergantung dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Nifarok. Apa maksudnya Bunda Farid? Nifarok apa? Investor. Biaya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Farid ya. Nanti saya akan mengkonfirmasi dari jawaban yang dikemukakan oleh Bunda Farid. Biaya ya, biaya. Biaya yang dikeluarkan itu tergantung dari jumlah barang dan jasa. Kalau jumlah barang dan jasa yang dihasilkan banyak, maka biaya yang dikeluarkan juga banyak. Nah, yang dimaksud biaya tersebut itu contohnya apa? Nah, itu ya. Oke, Bunda Farid bisa mencoba kembali, tidak apa-apa. Atau teman-teman yang lain juga boleh. Nah, oke, modal. Nah, Bunda Farid bisa menspesifikkan modal itu kan masih luas. Coba dikerucutkan ke biayanya. Coba biaya apa misalkan? Biaya. Modal, output. Oke, output ya. Yang dimaksud Mbak Cynthia, output itu barang yang sudah jadi, barang yang sudah dihasilkan dari proses produksi. Oke, saya contohkan ya. Saya contohkan, mungkin teman-teman masih bingung. Saya contohkan misalnya adalah biaya ya, biaya para buruh. Biaya para buruh. Kalau namanya biaya untuk membayar gaji karyawan ya, yang namanya gaji itu kan berarti jumlahnya tetap, karyawannya juga sudah tetap. Nah, kalau namanya gaji berarti dia bekerja atau tidak bekerja, dia akan mendapatkan hasil yang sama atau mendapatkan gaji yang tetap. Nah, tetapi kalau misalnya biaya itu biaya buruh ya, upah buruh itu kan berarti semakin banyak buruh yang dipekerjakan, maka semakin banyak pula biaya atau upah yang dikeluarkan. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Iya, benar sekali, biaya bahan baku. Oke, Mbak Mary, tadi saya masih menjelaskan pendapatnya Mbak Mary. Biaya tenaga kerja ya. Tenaga kerja itu kan ada yang bergaji tetap dan ada yang jumlahnya kecil atau upah buruh. Kalau yang namanya gaji itu kan setiap bulannya tetap, dia bekerja atau tidak bekerja dia akan mendapatkan gaji yang tetap, dia akan memperoleh hasil yang tetap, sehingga yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan untuk gaji karyawan tersebut adalah tetap keluar. Tetapi kalau misalnya upah buruh, apalagi di saat-saat tertentu mendapatkan pesanan yang sangat banyak, yang sangat luar biasa misalkan. Nah, pasti pengusaha tersebut membutuhkan tenaga kerja yang banyak, khususnya adalah para buruh. Nah, kalau saat-saat tertentu buruh yang dipekerjakan itu banyak, maka upah yang dikeluarkan perusahaan tersebut juga banyak. Itu pendapatnya dari Mbak Mary. Oke, benar, terima kasih. Nah, selanjutnya biaya bahan baku yang dikemukakan oleh Mbak Cynthia. Biaya bahan baku sama ya. Apabila bahan baku yang dibeli itu banyak, maka biaya yang dikeluarkan juga banyak. Tetapi suatu saat bahan bakunya itu sulit dicari, sulit didapatkan, jumlahnya sedikit, sehingga biaya yang digunakan untuk membeli bahan baku tersebut juga sedikit, biaya yang dikeluarkan juga sedikit. Oke, terima kasih. Nih Mbak Nisa, waalaikumsalam Mbak Nisa. Mbak Eni juga baru masuk, tidak apa-apa, waalaikumsalam. Ya, masih 15 menit ya, masih lumayan lah ya. Oke, kita lanjut. Atau sampai sini ada yang bertanya dari total fixed cost sama total variable cost?
biaya overhead. Biaya overhead itu kalau nggak salah ini ya Mbak Cynthia. Kalau nanti saya salah, coba diingatkan ya Mbak Cynthia. Biaya overhead itu biaya itu ya yang dikeluarkan, istilahnya sisa-sisa ya, sisa-sisa dari produksi. Bener apa enggak Mbak Cynthia? Biaya overhead. Sebelum saya melanjutkan kembali, coba saya tanya ya. Kalau enggak salah, kalau mungkin nanti ingatanku yang salah, biaya overhead itu biaya yang dikeluarkan untuk sisa-sisa dari produksi. Benar apa enggak? Oke, Mbak Cynthia, coba saya dikonfirmasi benar apa tidak. Siapa tahu nanti salah. Oh iya, berarti untuk sisa-sisanya ya. Kalau misalnya ya, kalau sisa-sisa produksi tadi tetap para buruh yang bekerja, ya berarti kan perusahaan tetap menghitung biaya buruh tadi. Karena apa? Karena dari sisa-sisa tadi itu kan masih bisa dijadikan barang. Nah, masih membutuhkan biaya untuk menyelesaikan tadi, ya berarti tetap biaya berubah total. Karena dari sisa-sisa tersebut itu perusahaan tetap memberikan upah kepada para buruh. Para buruh kan tetap masih bekerja. Nah, di situ berarti masih membutuhkan biaya untuk membayar upah. Apalagi ada lemburan-lemburan. Nah, itu berarti perusahaan membayar dalam jumlah yang sangat banyak. Karena kan yang namanya lemburan biasanya ada tambahan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Oke, itu ya Mbak Cynthia, terima kasih atas ini ya, sharingnya ya. Oke, terima kasih. Sampai sini teman-teman ada yang bertanya atau kita lanjut kembali? Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke biaya total. Nah, gini Mbak Cynthia, selama biaya itu masih dikeluarkan perusahaan yang jumlahnya itu sesuai dengan barang yang dihasilkan, dia masuk ke masuk ke biaya variabel itu ya. Oke. Nah, di sini ada biaya produksi. Tadi biaya total TC, total cost. Nah, total cost di sini meliputi keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. TC ini berarti meliputi TFC tadi, TFC total fixed cost ya. Biaya tetap total ditambah oke, enggak apa-apa Mbak Cynthia, ditambah dengan TFC total variable cost. Oke, ingat ya teman-teman, di sini ada TC. TC itu biaya total keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan, meliputi ya, TC ini meliputi TFC ditambah TFC. TVC total variable cost ditambah total fixed cost ya. TFC ditambah TVC ditambah TFC ya. Biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel tadi ya, TFC total variable cost, berarti biaya variabel yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah produksi atau barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kedua ada biaya rata-rata. Nah, di sini biaya rata-rata itu rata-rata jumlah biaya produksi yang dikeluarkan tiap unit produk. Nah, berarti rata-rata total itu TC dibagi jumlah barang. Nah, ini kan
Rata-rata itu rata-rata jumlah biaya produksi yang dikeluarkan tiap unit produk. Berarti di sini dipengaruhi dari jumlah produk yang dihasilkan. Jumlah biaya produksi TC dibagi jumlah barang yang dihasilkan. Nah, di sini biaya marginal itu tambahan biaya yang diakibatkan oleh pertambahan satu unit produk. Berarti tambahan TC dibagi tambahan jumlah barang dan jasa. Nanti ya di pertemuan selanjutnya kita menghitung, ada menghitung TC ya, ada menghitung ini AC ya. Average cost, biaya rata-rata, menghitung MC marginal cost ya. Biaya marginal nanti minggu selanjutnya, minggu depan nanti kita menghitung ya, menghitung biaya produksi supaya tidak terjadi kerugian. Nah, siapa tahu suatu saat teman-teman bisa mengembangkan usaha sendiri. Misalkan teman-teman kembali ke tanah air ya, di Taiwan sudah mengumpulkan uang yang sangat banyak, terus ingin kembali ke tanah air mendirikan usaha. Nah, siapa tahu ya, amin. Kita tahu bahwa yang namanya pengusaha itu berguna atau bermanfaat bagi orang lain ya, karena bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, minggu depan kita latihan bagaimana menghitung biaya total, biaya rata-rata maupun biaya marginal supaya kedepannya nanti tidak terjadi yang namanya kerugian. Oke, itu ya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, ini hitungan secara matematikanya. Ada biaya tetap rata-rata itu AFC ya, average fixed cost, sama dengan TFC, total fixed cost dibagi jumlah barang dan jasa. Ini secara rumus matematikanya. Oke, minggu depan dilanjut kembali. Nah, ini bagaimana nanti menghitung AFC, AVC, AC sama MC. Nah, enggak Mbak Mary, jangan mumet dulu ya. Ini melihat angkanya ini bagaimana Bu? Nah, jangan ya. Oke, minggu depan kita pelajari sama-sama ya. Jangan mumet dulu. Oke Mbak Mary ya. Karena kita belajar ekonomi, berarti bagaimana kita mengatur keuangan kita supaya tidak terjadi yang namanya min ya, negatif. Pasti ini sudah enek sama hitung-hitungan ya enggak apa-apa ya, karena yang namanya juga mapel ekonomi itu kan bagaimana mengatur keuangan kita supaya tidak terjadi kerugian ya, tetap memperhitungkan keuntungan karena kita belajar ekonomi, bagaimana kita memanage keuangan kita supaya kebutuhan tetap terpenuhi dan juga tidak terjadi min ya, negatif, tidak terjadi banyak pengeluaran dan tidak terjadi kerugian. Nah, kan itu teman-teman. Enggak apa-apa, ini gampang kok. Nanti kalau sudah diaplikasikan ini gampang banget. Nanti saya contohkan, kemudian saya jelaskan bagaimana cara menghitungnya. Nanti kalau misalkan sudah menghitung pasti teman-teman mudah. Oke. Ya, Mbak ini untung memperhitungkan keuntungan. Ya, karena kita belajar ekonomi dimanapun kita berada, yang namanya ekonomi itu bagaimana cara kita mengatur keuangan kita supaya kebutuhan kita itu tercukupi dengan baik. Kalau kita sebagai konsumen, maka kita akan mencapai kepuasan yang maksimum. Kalau kita melihatnya dari sisi produsen, maka kita tetap bisa mendapatkan keuntungan. Oke, itu ya. Karena waktunya tinggal 5 menit, saya cukupkan. Iya, Mbak Cynthia, tidak lepas namanya matematika ya. Matematika itu kan merupakan suatu induk dari mapel-mapel yang lain ya.
apalagi ekonomi pasti ada hitung-hitungannya, tapi semuanya kita harus nikmati bersama, kita sama-sama belajar. Kalau saya yang salah, teman-teman yang mengingatkan. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa, kita saling sharing pengetahuan ya. Jadi di sini tidak ada posisi yang banyak tahu dan kurang tahu, tetapi kita sama-sama belajar bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, kan itu tuh teman-teman, tujuan kita belajar sama-sama mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian sama-sama untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, itu ya teman-teman. Ya, setuju. Oke, karena waktunya tinggal 5 menit, minggu depan tinggal hitung-hitungan saja, maka saya cukupkan sekian pembelajaran malam hari ini. Berarti kita sudah mempelajari teori produsen dan teori konsumen. Berarti kita sudah melihat dari sisi produsen dan sisi konsumen ya. Nanti pilihan teman-teman apakah selamanya ingin jadi konsumen ataukah suatu saat ingin jadi produsen. Nah, kan itu pilihan kita bersama. Saya pun sama ya. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Siapa tahu saya dalam menyampaikan ilmu malam hari ini ada yang kurang, saya mohon maaf. Sampai jumpa. Oh iya teman-teman, ya ini karena pelajarannya Pak Farih itu sudah selesai, maka nanti jamnya Pak Farih saya minta ya. Jadi teman-teman nanti hari Senin ketemu lagi dengan saya. Oke ya. Jamnya Pak Farid sudah habis. Kemarin saya sudah izin sama beliau, diizinkan. Jadi Senin nanti kita dapat jumpa kembali dengan hitung-hitungan. Oke, siap ya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.